Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bagi yang telah mengikuti ujian. Semoga hasil ujiannya itu sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, bagi yang belum ujian, jangan berkecil hati. Mari kita latihan 10 soal tentang PBJ. Sekedar informasi, untuk latihan soal pada kali ini itu menggunakan materi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, di mana materinya telah saya upload itu di part 8. Saya juga telah membuat latihan soal tentang pelaksanaan pengadaan, itu ada di series latihan soal SKB PBJ di part 8 juga. Ya, jangan lupa ditonton. Nomor 1. Pelaksanaan swakelola tipe titik dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat. A. Tipe 1, B. Tipe 2, C. Tipe 3, dan D. Tipe 4. Jawabannya adalah D. Tipe 4. Ada di pasal 47 ayat 4 bahwa pelaksanaan swakelola tipe 4 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat. Nomor 2, tender pengadaan AC gagal dilaksanakan dikarenakan terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Maka yang menyatakan tender tersebut gagal adalah A. PA atau KPA, B. PPK, C. Pokja, D. Pejabat pengadaan, dan E. penyedia. Jawabannya adalah C. Pokja. Ada di pasal 51 ayat 4 bahwasanya Pokja pemilihan menyatakan tender atau seleksi gagal, salah satunya jika terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Nomor 3, tender pengadaan AC gagal dilaksanakan dikarenakan terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Maka, tindak lanjut terhadap tender gagal tersebut adalah A. Tender dilanjutkan, B. Penunjukan langsung, C. Evaluasi ulang, D. Tender ulang, dan E. Penyampaian penawaran ulang. Jawabannya adalah C. Evaluasi ulang. Ada di pasal 51 ayat 8 bahwasanya evaluasi ulang dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. Nomor 4, seleksi pengawasan pembangunan jembatan gagal dilaksanakan dikarenakan seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. Yang menyatakan seleksi gagal adalah A. PA atau KPA, B. PPK, C. Pokja, D. Pejabat pengadaan, dan E. penyedia. Jawabannya adalah C. Pokja. Ada di pasal 51 ayat 4 bahwasanya Pokja pemilihan menyatakan tender seleksi gagal, salah satunya jika seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. Nomor 5, seleksi pengawasan pembangunan jembatan gagal dilaksanakan dikarenakan seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak lanjut dari seleksi gagal tersebut adalah A. Tender ulang, B. Penunjukan langsung, C. Evaluasi ulang, D. Seleksi ulang, dan E. Penyampaian penawaran ulang. Jawabannya adalah D. Seleksi ulang. Ada di pasal 51 ayat 9 bahwasanya tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal dikarenakan seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tender atau seleksi ulang. Nomor 6, tindak lanjut dari prakualifikasi gagal adalah prakualifikasi ulang. Setelah prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus hanya 2 peserta. Maka A. Proses tender atau seleksi dilanjutkan, B. Penunjukan langsung, C. Evaluasi ulang, D. Seleksi ulang, dan E. Penyampaian penawaran ulang. Jawabannya adalah A. Proses tender atau seleksi dilanjutkan.
ada di pasal 51 ayat 6 bahwasannya tindak lanjut dari prakualifikasi gagal adalah Pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan A. Setelah prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus 2 peserta. Proses tender atau seleksi dilanjutkan. Nah, jika setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus hanya 1 peserta, maka dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung. Nomor 7, tindak lanjut dari prakualifikasi gagal adalah prakualifikasi ulang. Setelah prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus hanya 1 peserta, maka A. Proses tender atau seleksi dilanjutkan, B. Penunjukan langsung, C. Evaluasi ulang, D. Seleksi ulang, atau E. Penyampaian penawaran ulang. Jawabannya adalah B. Penunjukan langsung. Ada di pasal 51 ayat 6 bahwa tindak lanjut dari prakualifikasi gagal adalah melakukan prakualifikasi ulang, tapi dengan ketentuan jika peserta yang lulus 2 peserta itu maka proses tender atau seleksi dilanjutkan. Nah, jika jumlah peserta yang lulus prakualifikasi ulangnya cuma 1 peserta, itu dilanjutkan dengan penunjukan langsung. Jadi jawabannya adalah B. Penunjukan langsung. Nomor 8, tender pengadaan ATK gagal dilaksanakan dikarenakan seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Maka tindak lanjutnya adalah tender ulang. Namun, tender ulang juga gagal dilaksanakan dikarenakan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender seleksi, maka Pokja pemilihan dengan persetujuan PKPA melakukan A. Proses tender atau seleksi dilanjutkan, B. Penunjukan langsung, C. Evaluasi ulang, D. Seleksi ulang, dan E. Penyampaian penawaran ulang. Jawabannya adalah B. Penunjukan langsung. Dalam hal tender seleksi ulang itu gagal, Pokja pemilihan dengan persetujuan PA atau KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria A. Kebutuhan tidak dapat ditunda, B. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi. Nomor 9, pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi 5% digunakan sebagai A. Jaminan penawaran, B. Jaminan setengah banding, C. Jaminan pelaksanaan, D. Jaminan uang muka, dan E. Jaminan pemeliharaan. Jawabannya adalah E. Jaminan pemeliharaan. Ada di pasal 53 ayat 2 bahwa retensi sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Nomor 10, PA atau KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, pelaksana swakelola. Pelaksana swakelola tersebut merupakan tipe A. tipe 1, B. tipe 2, C. tipe 3, dan D. tipe 4. Jawabannya adalah B. tipe 2. Ada di pasal 47 ayat 2 bahwa PA atau KPA melakukan kesepakatan kerjasama dengan kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, pelaksana swakelola. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.